perkawinan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Injil Matius bab 19 ayat 5-6. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, perkawinan dalam hidup Gereja Katolik adalah sebuah perjanjian antara pria dan wanita untuk saling mengikatkan diri dalam hidupnya untuk mencapai persekutuan hidup dan kasih. Perkawinan adalah sebuah perjanjian, sebagaimana juga perjanjian Allah dan umatnya. Allah akan mencintai, menyertai umatnya, dan umatnya juga diminta mengasihi Allah dan juga setia mengikuti perintah-perintahnya. Dan kemudian tujuan hidup dari perkawinan adalah membangun persekutuan hidup. Ya, artinya seperti Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus hidup dalam persekutuan, pribadi-pribadi yang berbeda tetapi ada dalam kesatuan. Itulah yang diharapkan juga terjadi di dalam perkawinan. Pribadi-pribadi hidup dalam kebersamaan seluruh hidup untuk saling membangun, untuk saling meneguhkan, untuk menjadikan satu sama lain berkembang dan bertumbuh mencapai kesempurnaan Kristiani, yaitu kesempurnaan cinta kasih. Nah, tentu di dalam proses itu dibutuhkan kesetiaan. Karena itu dalam perjanjian perkawinan, pria dan wanita berjanji satu sama lain untuk mengabdikan diri. Artinya kita berfokus pada yang kita abdi, mengabdikan diri, mengasihi, dan menghormati. Ketika sikap itu kita miliki, untuk apa? Untuk membangun kehidupan bersama dan membangun pribadi-pribadi yang ada dalam hidup bersama itu menjadi pribadi-pribadi yang sempurna di dalam kasih. Nah, saudara-saudari yang terkasih, namun rupanya dalam realita hidup banyak keluarga yang mengalami mungkin perpisahan atau perceraian yang di dalam Gereja Katolik tidak mengenal sebenarnya perceraian, tapi mungkin ya perpisahan. Karena itu orang-orang bertanya kepada Yesus, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, mengapa itu Musa membuat surat cerai kalau memang pada hakikatnya perkawinan itu tak terceraikan? Yesus memberikan jawaban bahwa Musa memberi surat cerai karena ketegaran hatimu. Ya. Maka Musa terpaksa mengizinkan menceraikan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, memang dalam hidup berkeluarga ada banyak hal yang dihadapi, persoalan dalam membangun relasi, mungkin cocok, tidak cocok, dan lain sebagainya. Pasti ada sesuatu yang terjadi dalam perkawinan, persoalan, masalah, dan kemudian juga relasi yang tidak harmonis. Ya, tetapi perlu diingat bahwa sejak awal mula Tuhan menghendaki bahwa perkawinan itu tak terceraikan dengan maksud supaya orang itu mau bertobat, mendengarkan kehendak Tuhan, mengubah hidupnya, dan kemudian mencapai kesempurnaan persekutuan dan kasih. Nah, kita sebagai orang beriman mesti juga selalu menyadari kita bagian dari keluarga.
Kita harus juga selalu berupaya membangun keluarga. Tetapi bukan atas kehendak kita, tapi kita selalu harus mendengarkan kehendak Tuhan. Dan disitulah sekali lagi kita butuh suatu sikap keterbukaan dan kerendahan hati. Dan kemudian mau bertobat, bukan menegarkan hati kita. Ya. Sering terjadi kita dalam persoalan-persoalan hidup dalam keluarga, sering kita memiliki hati yang tegar, tidak mau berubah. Dengan pendirian kita masing-masing, akhirnya apa yang terjadi bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak dirinya masing-masing. Dan ketika kita mengambil keputusan, dan keputusan itu salah, kita juga menanggung juga akibat-akibatnya. Dan tentu kemudian sebuah perpisahan dalam keluarga tentu berakibat buruk bagi semua anggota keluarga, baik suami istri maupun anak-anak. Itulah situasi yang kita juga perlu sadari ada di dalam hidup kita. Itu kita kemudian tidak bisa juga kita singkirkan, karena itu juga menjadi bagian dari persoalan hidup kita. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapi hal seperti itu? Nah, saudara-saudari yang terkasih, panggilan Tuhan tetap sama. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk mencapai kesempurnaan cinta kasih. Tuhan tetap memanggil kita untuk kemudian menjadi sempurna seperti Bapa sempurna. Menjadi penuh belas kasih seperti Bapa penuh belas kasih. Menjadi murah hati seperti Bapa bermurah hati. Dalam situasi hidup yang mungkin kita mempunyai banyak masalah, kita mesti selalu membuka diri kita dan mendengarkan Tuhan. Tuhan menghendaki kita untuk hidup di dalam Dia, hidup dalam persekutuan, dan hidup di dalam kasih-Nya. Dan tentu kita tetap belajar dari pengalaman hidup kita. Tentu kita juga harus terus-menerus bertobat, mendengarkan Tuhan, dan berdoa. Bukan kehendakku yang terjadi Tuhan, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Nah, sikap demikianlah yang membuat kita akan menemukan jalan terang. Jalan terang karena kita percaya. Dan kemudian dengan percaya kita selalu memiliki harapan. Dan dengan harapan itu kita mampu bertahan dalam gelombang kehidupan kita yang tak terduga bisa selalu menerpa kita. Tuhan memberkati.